Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini kita berdiskusi tentang tahun 2001, tahun kebangkitan emiten. Untuk membahasnya, sudah hadir 3 narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama, Ketua Asosiasi Emiten Indonesia, Pak Iwan Setiawan Lukminto, Direktur Eksekutif Asosiasi Analis Efek Indonesia Haryajit Ramelan, dan Presidir PT Bank Panin Tbk Pak Herwit Dayatmo. Selamat siang Pak Haryajit. Selamat siang Pak Primus, apa kabar Selamat Pak? siang Pak Iwan. Selamat siang Pak Primus. Ya, selamat siang Pak Herwit. Ya. Selamat siang Pak Primus. Salam tangguh Pak. Salam tangguh. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat selalu. Ya, dan selamat mengimplementasikan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dalam menjaga jarak kita menghindari kerumunan. Tugas pemerintah adalah 3T, testing, tracing, dan treatment. Nah, tugas kita 3M itu. Pemirsa, sesuai dengan topik kita, 2021 tahun kebangkitan emiten. Kita melihat isu positif ya, sentimen positif melanda bursa dunia termasuk bursa Indonesia dalam 2 pekan terakhir. Faktor global pertama adalah kemenangan Joe Biden. Kemenangan Joe Biden diapresiasi oleh para investor dunia bahwa akan mengubah peta ekonomi. Paling tidak perang dagang dengan RRT tidak lagi sedahsyat pada era Donald Trump. Yang kedua adalah penemuan vaksin. Dalam beberapa hari lalu kita mendengar bahwa Pfizer dan Moderna menyampaikan kabar gembira bahwa vaksin yang mereka produksi sudah diteliti oleh WHO dengan tingkat keamanan lebih dari 95%. Itu kabar global. Dalam negeri adalah juga vaksin. Jadi vaksin ini sudah menjadi game changer. Dalam negeri ternyata Bio Farma sudah memproduksi vaksin merah putih dan ada kemajuan yang cukup menggembirakan. Kemudian pemerintah juga sudah menjalin hubungan dengan sejumlah perusahaan farmasi dunia dan siap untuk memasok Indonesia dan semua sudah dinyatakan aman oleh WHO. Kemudian pengumuman BPS bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga ternyata disampaikan bahwa minusnya berkurang. Kalau Q2 minusnya 5,40%, pada Q3 minusnya tinggal 3,49%. Jadi perkembangan ekonomi kita membentuk huruf V, the bottom, kemudian the bottom up naik. Dan diharapkan kuartal keempat dengan isu positif tadi, sentimen dunia dalam negeri diperkirakan mendekati 0, bahkan ada yang mengatakan bisa positif. Nah, bursa saham kita juga sudah hijau ya. Kita lihat bahwa hari ini pada penutupan sesi pertama, IHSG sudah ditutup pada 5.586. Kalau year to date itu naik masih minus ya, tapi minusnya tidak lagi 30%, tetapi tinggal 11,7%. Dan hari ini naik sekitar 0,5%. Nah, untuk membahasnya lebih dulu kita mendengar Pak Haryajit ya, sebagai analis. Bagaimana Anda melihat tentang 2021? Silakan Pak Haryajit. Baik Pak Primus, terima kasih. Ini memang satu hal yang memprihatinkan sebelumnya kalau kita lihat ya, dengan adanya dampak COVID, semua kena, industri apapun kena, termasuk SDM kita kena. Nah, saat ini tadi disampaikan Pak Primus bahwa IHSG sudah mencapai 5.586, ini satu hal yang memang luar biasa, cepat sekali, dan ini mungkin banyak yang tidak tanggap. Kita anggaplah misalnya seperti investor institusi mungkin masih terlena ya, masih terlena dengan aktivitas bondnya sendiri, dan mungkin juga
teman-teman di insuran juga masih khawatir terhadap risiko investasi di pasar modal, dan tapi hanya dalam beberapa bulan ini dipertunjukkan gitu bahwa IHSG ini kembali menggeliat dengan luar biasa, dan dari tadi sampai 30% minusnya dalam year to date sekarang sudah 11. Nah, memang kalau kita ada beberapa industri yang saya pikir memang masih agak di bawah, tapi beberapa industri juga ini sudah mulai bangkit ya, dan bangkitnya salah satu ditandai dengan adanya penemuan serum COVID baik dari Indonesia maupun dari luar. Nah, ini yang menjadikan berita yang sangat positif, yang akhirnya kepercayaan ini mulai tumbuh ya. Mungkin 2-3 bulan masih agak sepi, tapi begitu masuk 1-2 bulan terakhir ini terjadi kepercayaan yang tadinya pesimis, optimisme kembali sudah muncul. Nah, kita lihat bukan hanya indeks ya Pak ya, tapi kalau kita tusuk lagi, masuk lagi ke dalam, itu saham-saham yang tadinya juga diobral murah sekarang ini sudah mengalami kemajuan yang berarti ya. Kita lihat perbankan yang tadinya cukup defense sekarang sudah mulai naik ya, beberapa terutama di farmasi yang juga naiknya luar biasa, dan juga diiringi beberapa saham yang saya pikir juga sudah mulai pulih. Jadi kembali lagi kepada investor, kekuatan kemarin adalah ada di retail ya. Investor retail ini begitu gagah berani, sementara institusi menahan diri. Nah, ini kalau di tahun 2021 bisa jadi ini institusi yang sudah mulai masuk. Kenapa? Resiko tidak sebesar yang terjadi sebelumnya. Artinya dengan mendekati 6.000, pemulihan ini begitu cepat, dan bisa jadi beberapa institusi terutama dana pensiun ya, kemudian insuran maupun lembaga investasi lain ini bisa saja kembali melirik. Karena apa? Retail saja sudah menikmati gain yang tadi disampaikan Pak Primus, bagaimana institusi yang masih mengkeep dananya dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk obligasi yang returnnya jauh. Tentu dalam hal ini juga investor harus selektif, karena masih ada beberapa sektor yang diperkirakan masih akan lebih landai, tapi beberapa sektor yang paling banyak ini akan kembali menggeliat. Baik, demikian Pak ya, Primus okay. ya. Saya ke Pak Iwan Setiawan sebagai Ketua Asosiasi Emiten Indonesia ya. Ya, selamat lagi Pak. Walaupun kita pernah jumpa, selamat memimpin AEI. Silakan bagaimana sentimen dari para emiten. Jadi emiten keseluruhan, emiten TPT dan Seritek sendiri. Barangkali secara keseluruhan dulu Pak Iwan. Lihat keseluruhan, ini ada berita dari global, yaitu penemuan vaksin dan sampai 95%. Ini merupakan suatu katalis yang baik, di mana orang mempunyai confidence untuk berbelanja kembali. Ini adalah suatu sentimen yang sangat positif ya, dilihat karena bukan cuma Pfizer atau ada, tetapi semua negara mempunyai vaksin masing-masing ya. Jadi di mana itu yang membuat kepositifan yang saya lihat. Dan memang emiten-emiten saat ini yang kita lihat adalah emiten terutama bagaimana perusahaan yang cepat recovery di dalam pandemi ini menjadi tolok ukur bahwa perusahaan ini bisa menjadi perusahaan yang lebih baik lagi karena dia istilahnya lebih resilience atau lebih tahan di dalam menghadapi pandemi. Ini adalah satu kategori baru lagi nantinya karena pandemi ini tidak ada di resiko sebenarnya. Ya, ini sekarang mulai ada resiko yang di pandemi ini yang saya lihat. Ya. Lalu di dalam Seritek sendiri kita melihat secara mikro, Seritek sendiri sudah kembali normal, recovery-nya sudah sekarang ini sudah utilisasi sudah mencapai 90% lebih. Nah, ini adalah bukti bagaimana recovery perusahaan ini tepat di situ, dan sekarang ekspor lebih digalakkan lagi, dan kemarin kita adalah salah satu pengekspor terbesar di Jawa Tengah. Sudah kita menjadi peringkat pertama di situ. Begitu Pak Primus. Jadi waktu puncak-puncaknya pandemi itu utilisasi pernah berapa persen Pak dropnya di Seritex Pak? Saat itu utilisasi turun sampai 60% Pak. 60% ya, lumayan Pak ya, karena banyak juga yang di bawah itu ya. Ya, saya kepada Pak Herwit Pak. Bagaimana
pandemi ini menimpa perbankan dan Bank Panin sendiri, Pak? Masih unmute, Pak. Di-mute dulu. Terima kasih Iya, Pak Primus. Iya. Saya kira hampir semua industri menghadapi situasi yang tidak mudah dalam situasi pandemi ini. Tapi tidak perlu kita berkecil hati karena semua negara mengalami, seluruh dunia mengalami hal ini. Dan kami di sektor perbankan tentu saja tidak hanya operasional perbankan, tapi karena kami melayani nasabah-nasabah kami di sektor real, jadi kami harus juga mengerti apa yang dihadapi oleh nasabah-nasabah kami di sektor real tersebut. Dan alhamdulillah pemerintah dan otoritas mengambil langkah-langkah yang cepat, terutama berkaitan dengan skema restrukturisasi kredit yang ada di perbankan. Bagi Panin sendiri 24% dari nasabah kredit kami atau kredit pinjaman di aktiva produktif kami masuk dalam skema restrukturisasi itu. 24% dari total. Yang lebih baik lagi perlu saya sampaikan di sini bahwa dari hampir semua dari nasabah-nasabah kami yang masuk dalam restrukturisasi tersebut ternyata mereka bisa memenuhi kewajibannya itu secara baik. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya tren ini membaik. Bahkan beberapa dari mereka saya kira sudah mulai lagi akan bergairah memulai usahanya kembali. Memang sempat terjadi seperti juga disampaikan Pak Iwan tadi, permintaan kredit itu sangat lemah sekali. Dan kami sebagai bank tentu saja harus menyeimbangkan antara faktor risiko dan faktor agresivitas kami untuk tumbuh. Dan kami lebih memilih untuk konservatif karena kami bank. Tapi itu kemarin, dan saat ini kita sudah bersiap-siap lagi untuk kembali ke tren normal. Saya kira gambaran umumnya seperti itu, Pak Primus, dan saya kira saya setuju dengan Pak Iwan Setiawan tadi, tren bisnisnya sudah mengarah ke positif. Semoga ini kita semua memanfaatkan ini, dan kita akan belajar krisis ini tidak hanya sekarang. Tahun 97-98 kita juga mengalami kurang lebih hal yang sama. Ya, pemirsa, kita akan mendalami lebih jauh lagi karena masih banyak hal yang perlu dijelaskan oleh 3 narasumber kita setelah jeda berikut.